Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Kepala Program Studi Teknik Arsitektur Universitas Negeri Semarang, Bapak IR Didik Novianto Agung Gradi 4. Yang terhormat, Pembina Stapatya Veda, Bapak Majoran Wansa Algin, STMARS. Yang kami hormati Ketua Stapatya Veda periode 2025, Saudara Kaji Amirul Andias. Dan yang kami banggakan, para peserta workshop software Stapatya Veda 2025, Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Dengan mengucap Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat menghadiri acara workshop software Stapatya Veda tahun 2025 dengan tema Digital Drafting Day are Compose, Learn and Apply dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Baginda Agung Nabi Muhammad, yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang, serta kita nantikan syafaatnya di akhir nanti. Amin. Hadirin yang kami hormati, perkenalkan, saya Alexa Wijaya, selaku Master of Ceremony, untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan. Acara yang ketiga, pemaparan materi. Acara yang keempat, penyerahan sertifikat. Acara yang kelima, penugasan. Dan yang terakhir, penutup. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Acara selanjutnya, sambutan oleh Ketua Panitia, maaf, sambutan oleh Ketua Pelaksana Workshop Software Digital Drafting Day are Compose, Learn and Apply kepada Saudari Nanda Hartanti, selaku Ketua Pelaksana, dipersilakan. Oke, halo semuanya, selamat pagi. Selamat datang di acara workshop kita hari ini. Pertama, aku mau menyampaikan terima kasih buat teman-teman yang udah meluangkan waktu untuk ikut acara workshop software arsitektur Digital Drafting Days kali ini. Aku sebagai panitia berharap acara ini bisa membawa manfaat dan bantu teman-teman, khususnya angkatan 24, untuk mempersiapkan diri sebelum teman-teman masuk ke mata kuliah komputer grafis. Kalau buat teman-teman maba istilahnya buat kenalan dulu lah ya software arsitektur ini. Jadi tenang aja, nggak perlu ambil pusing. Ini justru awal yang baik buat teman-teman memulai even cuman kenalan software gitu. Berhubung nanti pemateri kita hari ini bakal nyampein materi SketchUp, teman-teman bisa sambil praktekin ya, karena jujur ini berguna banget buat kita anak arsi, karena mostly modeling kita tuh bakal pakai software ini. Jadi teman-teman juga jangan sungkan untuk tanya ke pematerinya nanti ya. Terus last but not least, aku juga mau sampaikan terima kasih buat teman-teman panitia yang udah kerja keras. Semoga tetap lancar sampai ke penjurian nanti. Terima kasih semua. Sekian dari aku kembalikan ke MC. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Nanda Hartanti yang telah menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya, sesi pemaparan materi software SketchUp yang akan dipandu oleh moderator kita, Nisrina Yuliani. Kepada Saudari Nisrina Yuliani, dipersilakan.
Oke, sebelumnya terima kasih kepada MC karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana nih kabarnya kalian pagi ini? Apakah kalian tim morning person yang bangun jam 5 habis itu langsung beres-beres kamar, langsung ambil sepatu jogging, atau kalian baru banget bangun ini? Bahkan lihat Zoom ini sambil rebahan. Aduh, aku seharian duduk dulu ya teman-teman. Habis itu minum dulu, minum beberapa teguk. Habis itu eh, diseduh, punya energi diseduh buat menemani kamu di pagi hari ini. Nah, kalau teman-teman juga masih di kasur nih, lebih baik cari tempat yang nyaman, yang cahayanya masuk, yang anginnya dari sisi kanan kiri tuh dapat gitu. Karena aku percaya bahwa kalau kalian kerja atau belajar di lingkungan yang enak, itu pasti penyerapan materinya bakal lebih masuk gitu, teman-teman. Nah, oh iya, aku ucapin banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang telah setia di sini dari rangkaian acara penginstalan software sampai di detik ini. Aku ucapin banyak-banyak terima kasih karena ambisi kalian untuk belajar itu gede banget dan aku sangat mengapresiasinya. Aku sangat senang banget kalian masih setia di sini. Oh ya, perkenalan dulu. Mungkin dari teman-teman kemarin udah tahu ya siapa aku karena aku kemarin juga menjadi moderator. Tapi mungkin ada teman-teman yang baru join sekarang. Maka izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama aku Nisrina Yuliani, bisa dipanggil Nisrina dari angkatan 24. Nah, eh pemateri kali ini tuh bahkan kalau gabut nih ya teman, nggak buka Roblox tapi bukannya SketchUp. Nah, bahkan sampai apa ya ambis itu gitu karena SketchUp itu sangat menyenangkan nih teman-teman seperti mungkin 11 12 enggak sih 11 13 sama Minecraft ya, cuman ini lebih mengasah kita untuk membentuk sebuah ruang, terus mengeksplorasi volumetrik volumetrik dan juga menggabungkan antara material-material dan lainnya. Oke, sebelum aku panggil nih, aku mau izin bacain CV-nya terlebih dahulu supaya kita kenal nih sama orangnya. Wih. Oke, pemateri kita kali ini bernama Kak Reynaldi Alif, seorang mahasiswa program studi arsitektur angkatan 23 yang memiliki fokus untuk eksplorasi desain bentuk dan gaya dalam ranah arsitektural. Nah, pengalamannya nih udah menjadi peneliti aset di penanggulangan bencana pada Desa Tambak Rejo. Nah, penelitian ini dilaksanakan bersama dosen Universitas Negeri Semarang dan dosen Universitas 17 Agustus 1945 di Desa Tambak Rejo, Semarang. Dan juga beliau juga menjadi marketing dan association organization of Orchid Associates Group. Oh my God. Jadi staf marketing dan perhubungan asosiasi-asosiasi ternama pada perusahaan event organizer Expo. Nah, tentunya dengan pengalaman-pengalaman ini, Karinaldi nggak menyurutkan semangat dia buat belajar di software, terutama di bidang SketchUp gitu. Oke, langsung saja kita panggilkan dia, Kak Renaldi. Halo Kak Renaldi. Halo, halo teman-teman. Suaraku terdengar jelas nggak? Tes. Bentar, aku nggak dengar. Gimana nih Kak kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah baik. Miss Rina gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Cuman belum sarapan aja sih Kak. Jadi ya, agak dikit-dikit lapar begitu. Wajar lah, anak arsi mah ya. Iya. Oh ya, aku mau nanya nih Kak. Dari Kakak tadi kan basicnya backgroundnya di ini ya, bukan di sekolah SMK ya, which is basicnya itu bukan di bidang software gitu. Nah, gimana sih Kakak kenal pertama kali sama SketchUp gitu? Terus gimana Kakak mempelajarinya lebih dalam kayak oke aku harus belajar ini gini gini gini. Nah, itu gimana sih Kak? Oke, jadi kalau untuk software SketchUp ini sendiri, itu aku tuh belajarnya tuh dari otodidak, mengikuti dari sayang-sayang. Biasanya kalau semisal ada sayang, itu tuh menurutku itu sebagai ajang untuk kita
eh, nyoba-nyoba SketchUp kita juga, nyoba ngelatih skill SketchUp kita juga. Karena kan biasanya kalau kita ikut sayembara atau lomba-lomba gitu kan kita mengolah bentuk dalam 3D gitu kan. Nah, aku pribadi itu kurang suka, bukan kurang suka sih, lebih ke kurang bisa dalam menggambar manual. Jadi aku lebih memilih 3D di SketchUp menggambarnya kayak gitu. Dan dengan aku latihan 3D di SketchUp, aku jadi bisa kenal lebih dalam terkait SketchUp itu sendiri, tools-toolsnya, dan juga bahkan ke plugin-pluginnya kayak gitu. Jadi emang bantu banget ya Kak, terutama dalam tugas arsitektur gitu ya Kak. Betul. Oke, mungkin cukup aja Kak basa-basinya. Mungkin teman-teman udah pada siap nih, udah pada buka laptopnya, udah buka SketchUp-nya, udah pada nulis nulis notebook di sini, catatan hari ini, workshop software SketchUp gitu. Oke, Pak, untuk waktu dan tempat aku persilahkan Kak. Oke, terima kasih Nisrina. Oke, di sini aku kenalan ulang ya. Aku Ray dari angkatan 23 Teknik Arsitektur di UNES juga. Nah, di sini aku mau ngajarin kalian untuk software SketchUp. Bentar, aku share screen dulu ya. Hmm. Udah kelihatan panitia? Sudah Kak, sudah terlihat. Oke, sip. Nah, jadi di sini aku mau ngasih lihat dulu untuk bangunan yang nantinya akan kita pelajari, akan kita coba buat kayak gitu. Nanti kalian mungkin juga bisa coba buat lagi, buat ulang lagi untuk bangunan ini. Oke, pertama-tama aku nggak mau mulai dari sini, aku mau mulai dari kita buka SketchUp-nya. Oke, Di- aku buka SketchUp-nya dulu, ulang. Oke, jadi ini tuh tampilan utama kalian ketika membuka SketchUp. Di sini ada beberapa template-template yang bisa kalian gunakan. Nah, kalau aku sendiri itu biasanya menggunakan yang architectural dengan unit saya itu centimeter. Karena biasanya kalau kita pakai unit centimeter itu akan lebih mudah memudahkan kita dalam membuat kayak untuk jarak-jaraknya itu lebih mudah lah, untuk sentimeter satuannya itu lebih gampang kayak gitu. Langsung kita buka aja. Mohon maaf Kak, itu screen-nya masih nge-freeze Kak. Oh, masih ngekus ya? Bentar. Iya, masih di tampilan awal. Oh, masih ditemukan awal. Bentar. Udah bisa gerak belum? Sudah Kak, sudah bisa Oh, gerak. udah. Oke. Nah, berarti kita. Oke, kita buka ulang ya SketchUp-nya ya. Terlihat nggak nih Serida? Belum Kak, masih nge-freeze. Masih nge-freeze ya? Oh, oke. Berarti kita dari sini aja deh. Dari ini. Oke. Ini udah kelihatan? Nggak ganti baru, tampilan baru? Sudah Kak, sudah tampilan Oke. default. Oke. Jadi aku mau jelasin ulang ya. Tadi nanti kalau kalian buka SketchUp itu nanti tampilannya itu nanti akan menampilkan template-template gitu. Nanti kalian pilih aja yang arsitektural, terus unitnya itu sentimeter. Nah, untuk yang tadi bangunan rumah yang tadi udah aku bilangin, itu nanti dari panitia tolong di-share ya ke teman-teman buat nanti dipelajari juga. Nah, ini nanti tampilan kalian ketika sudah ngebuka template-nya seperti ini. Nah, kalau di aku sendiri itu biasanya suka nggak muncul gini untuk garis orbit XYZ-nya atau garis yang warnanya itu merah, biru, hijau. Itu untuk menandakan atas bawah, kanan, kiri, dan juga depan belakang. Nah, gimana cara memunculkannya? Kalian tinggal ke default tray ini. Nah, default tray ini cara munculinnya tuh gimana? Kalian klik B aja. B itu tuh untuk bucket, untuk logo kaleng cat tumpah itu. Nah,
itu biasanya nanti langsung kalian menuju ke yang bagian material sini. Nah, dari material sini kalian scroll aja ke bawah, terus pilih yang styles ini. Yang styles ini biasanya aku pilihnya yang architectural design style. Kalian klik aja. Nah, di sini langsung muncul nih untuk garis biru, hijau, dan merahnya. Nah, setelah itu aku di sini mau ngajarin kalian cara pergerakan di layar SketchUp ini. Pertama, untuk ngeorbit kayak gini, itu kalian tinggal klik tengah yang bagian scroll mouse itu kalian klik aja. Itu untuk menggerakkan SketchUp kalian ngeorbit kayak gini. Lalu kalau untuk menggeser atau pen, itu kalian tinggal klik yang tengah tadi dengan sambil di klik shift, dipencet shiftnya. Nah, otomatis kalian bisa ngegeser kayak gini. Terus, kalau untuk zoom in, zoom out, itu kalian tinggal scroll atas, scroll bawah pada tengah mouse kalian, kayak gitu. Oke, terus di sini eh, aku mau ngasih tahu juga untuk kalian ngecek juga unitsnya gitu. Ngecek unitsnya apakah udah benar sentimeter atau enggak. Karena di aku sendiri kadang tuh walaupun tadi udah milih sentimeter, sekarang tiba-tiba masih di milimeter kayak gitu. Kalian bisa ke Windows sini, Window, terus klik model info. Nah, itu biasanya langsung otomatis kebuka ke unit sini. Nah, di sini eh, di bagian length ini kalian bisa ganti nih kalau misal di sini masih milimeter. Kalian mau ganti kemana? Misal sentimeter kan kayak yang aku mau. Kalian tinggal ganti aja centimeter, terus klik silang. Ini udah otomatis keganti ke centimeter untuk unitsnya, kayak gitu. Nah, setelah itu, aku di sini mau ngasih tahu kalian cara nge-import file DWG yang kemarin udah kalian pelajari nih sama Kak Zaki di workshop sebelumnya. Untuk ngimportnya, kalian tinggal klik file di ujung kiri atas. Setelah itu, kalian pilih import ini. Oke, di sini kalian cari aja file yang mau kalian masukkan. Misal nih, aku mau masukin ini. Oke, jadi otomatis akan eh, muncul untuk file CAD yang udah kalian buat gitu. Nah, setelah itu, kalau aku biasanya sebelum memulai dalam membuat bangunanku, itu aku selalu ngecek dulu nih di bagian teks ini. Tag ini nih bawahnya si styles nih di default tray. Nah, ini itu teks ini itu fungsinya itu untuk layer. Kan kalau di AutoCAD itu ada tuh yang layer itu. Nah, di SketchUp layer ini makanya teks ini gitu untuk kalian nge-hide dan munculkan layernya biar lebih mudah gitu lah kayak gitu. Nah, di sini itu langsung muncul banyak layer kan. Nah, layer ini dimunculnya itu biasanya dari AutoCAD-nya. Jadi semisal kalian baru masukin file AutoCAD ke SketchUp, layer dari AutoCAD itu nanti akan otomatis masuk juga ke SketchUp kayak gitu. Nah, biasanya kalau aku sendiri biar lebih enak itu aku hapus aja semua layer dari AutoCAD-nya karena layernya di SketchUp itu nanti kita bikin baru lagi kayak gitu. Karena udah ini kan layernya masih dalam bentuk 2D kan ini. Kita akan bikin bangunan 3D. Jadi kita harus bikin layernya juga untuk yang 3D-nya kayak gitu. Jadi ini tinggal kalian hapus aja langsung. Nah, kalau kalian hapus tagnya, itu otomatis masuk ke untag ini, kayak gitu. Nah, di sini kalian tinggal klik aja nih yang tanda plus ini, add tag nih. Kalian klik, kalian namain misalnya Dena. Terus kalian tambahin lagi tembok misalnya. Terus juga kusen gitu. Nah, udah. Nah, gimana cara mindahin si ini? Ini kan masih masuknya ke untag nih. Ini kelihatannya di sini nih. Nah, ini cara mindahinnya itu adalah tinggal diganti ke sini. Nah, gimana cara munculin si ininya sih, si apa namanya tools ini nih, tools yang ini. Itu caranya kalian klik kanan di bagian atas sini, pokoknya bagian tools-tools ini kalian klik di bagian kosongnya. Itu kalian klik aja bagian yang tag, mana tag? Nah, ini yang tags nih. Yang tags ini kalian klik aja sampai muncul tanda checklist. Kalau udah nanti otomatis akan muncul dia ini nih, si tools ini kayak gitu. Nah, kalau kita klik lagi, nah dia otomatis sudah masuk ke Dena kayak gitu. Jadi tinggal dipindah aja kayak gitu, mudah. Lalu setelah itu aku di sini mau ngenalin kalian untuk tools-tools dasar dalam SketchUp. Yang pertama itu ada line. Line ini nih yang logo pensil ini nih. Atau kalian bisa juga klik juga L gitu. Nah, dari L tadi kan aku tiba-tiba ganti ke kursor tanda tunjuk lagi.
itu cara pindahnya tinggal kalian klik space aja gitu. Space L kayak gitu. Nah, setelah itu L ini itu fungsinya untuk bikin garis kayak gitu. Nah, di garis ini kalian bisa lihat kan nih ada garis merah, ada garis hijau, ada garis biru. Ini itu ngikutin orbit yang ada di SketchUp. Nah, kadang kan kita agak susah nih untuk mastiin di mana garis merah, hijau sama si biru ini nih. Nah, itu kalian bisa menggunakan pada keyboard kalian itu tanda tunjuk atas, bawah, atas, kanan, kiri, dan bawah kayak gitu. Atas itu untuk orbit biru atau orbit atas bawah kayak gitu. Kayak gini. Nah, otomatis langsung atas bawah kayak gini nih ngikutin orbit biru yang ada di sono. Lalu, kalau yang hijau itu menggunakan orbit itu menggunakan tanda tunjuk yang sebelah kiri. Nah, otomatis dia akan mengikuti orbit hijau yang ada di sono. Nah, terus kalau yang merah itu menggunakan eh, line, terus kalian klik kanan, yang tanda tunjuk kanan maksudku. Nah, itu otomatis akan ke orbit merah kayak gitu. Terus yang bawah ini gunanya untuk apa? Yang bawah ini biasanya untuk garis mengikuti garis yang tidak beraturan. Contohnya kayak gini, aku mau bikin nih garis kayak gini. Ini nggak mengikuti orbit mana-mana nih ya. Nah, aku mau bikin lagi nih garis kayak gini. Gimana nih biar sama gitu? Kalian tinggal ini klik yang bawah. Tuh, dia otomatis akan mengikuti. Mau kalian lainnya kemanapun dia akan mengikuti kayak gitu. Dia akan mengikuti garis nggak beraturan ini kayak gitu. Lalu setelah itu, setelah line, aku mau ajarin soal cara menghapus lainnya. Menghapus lainnya menggunakan erase. Yang logo penghapus ini atau kalian bisa juga menggunakan klik E pada keyboard. Klik E. Kalau tadi L, ini E untuk erase. Kalian tinggal pilih aja tuh garis yang mau kalian hapus. Nah, otomatis langsung kehapus. Setelah itu ada juga A. A ini itu untuk bikin art atau garis lengkung gitu, garis lengkung di ujung-ujung sudut gitu biasanya. Misalnya gini, aku mau bikin gini, aku mau bikin artnya nih, tinggal klik A, terus kalian kesiniin. Nah, klik 2 kali, otomatis nanti akan jadi eh, apa namanya? Garis lengkung yang kalian mau kayak gitu. Terus setelah itu ada R sama C. R itu untuk rectangle atau persegi. Nah, C itu untuk lingkaran kayak gitu. Nah, kalau kalian mau ngatur berapa ukurannya, kalian tinggal ketik aja ukurannya berapa. Itu langsung muncul di pojok kanan itu tuh yang tulisannya radius atau biasanya tuh berapa meternya lah kayak gitu. Misalnya 100 nih radiusnya. Terus otomatis kayak gitu atau rectangle. Kalau rectangle ini kan di situ tulisannya di dimension tuh 770. Nah, di situnya kan kelihatan tuh 770 terus titik koma 304 kayak gitu. Misal kalian mau jadi 100 kali 200 tinggal 100 titik koma 200 enter. Dan otomatis langsung jadi persegi 100 kali 200 kayak gitu. Lalu ada juga tools offset itu menggunakan sorry, menggunakan F. Offset ini tuh untuk apa? Offset tuh biasanya buat masukin garis kalian lagi. Misal gini. Ntar, biasanya harus diklik dulu. Diklik 2 kali pada layer. Nah, terus F. Nah, sorry. Kita bisa keluarin garisnya lagi atau bisa masukin garisnya lagi. Ntar, agak agak ini dia soalnya. Garisnya agak terlalu sempit soalnya kalau yang ini. Coba yang ini. Nah, tuh. Jadi kalian bisa langsung masukin bisa ngeluarin garis kalian yang udah kalian buat lagi atau kalian masukin lagi kayak gitu. Terus ada juga P. P ini untuk push. Kalian bisa klik aja P pada keyboard. Hmm. Ini otomatis akan ngebuat bangunan kalian langsung jadi 3D dari bangun datar itu bisa langsung jadi 3D dengan P ini kayak gitu. Terus eh, ada juga ada juga Kak nih. Kak nih buat apa? Nih, semisal gini. Aku ada bangunan ini kan. Terus aku bikin bangunan juga nih ini. Bentar. Nah, ini kan bangunan yang persegiku agak ketutup yang lingkaran nih ya. Nah, aku mau tahu nih garis perseginya tuh ada di mana. Itu aku tinggal klik Kak pada keyboard. Nah, otomatis langsung muncul titik-titik putus kayak gini. Itu tuh jadi untuk ngebuat bangunan kalian tuh kayak tembus pandang gitu. Jadi garis-garisnya tuh akan kelihatan nantinya kayak gitu. Terus klik Kak lagi untuk biar nggak tembus pandang lagi. Terus juga ada juga T. T
T ini itu untuk mengukur garis. Semisal nih, kalian mau tahu nih ukuran garis ini berapa, kalian klik T. Langsung muncul untuk pengukurnya. Nah, kelihatan langsung 722,3 cm kayak gitu. Terus ada juga tools M. Ini, nah, kalau kalian untuk bangunan yang 2D itu kalian cukup klik 2 kali pada klik kiri mouse. Kalau untuk 3D udah jadi bangunan 3D itu kalian kliknya 3 kali untuk ngeklik untuk ngeblok semuanya. Nah, otomatis langsung ke blok semua. Nah, kalau udah kayak gini, aku mau ngajarin kalian untuk move. Itu untuk memindahkan bangunan yang udah kalian buat. Nah, kayak gitu. Nah, move ini juga bisa pakai yang tadi kayak lain tadi atas, tanda tunjuk atas, kanan kiri dan tanda tunjuk atas kanan kiri dan bawah kayak gitu. Yang atas untuk kalau misalnya mau pindahin atas bawah atau semisal pindahin ke merah gitu. Nah, kayak gitu. Nah, terus tadi kan untuk mindahin doang. Nah, move ini bisa digunakan juga untuk duplikat bangunan kalian. Caranya tinggal kalian M tadi, M, terus kalian pindahkan, kalian klik sekali kontrol. Nah, otomatis bangunan kalian bisa langsung ke duplikat. Di bawah M-nya juga kan kelihatan tuh ada tanda plus gitu. Itu tandanya kontrol kalian pada M tuh udah aktif dan bisa menduplikat bangunan kalian kayak gitu. Setelah itu ada M, habis itu ada juga S. S ini tuh fungsinya untuk nge-scale. Nah, langsung muncul titik-titik untuk kalian ngeskalain bangunan kalian. Kalian tinggal skalain aja berapa. Nah, scale ini tuh kadang agak ribet karena kalau kita lepas, dia otomatis akan apa namanya? Oh, nggak bisa. Kita lepas nih, misalnya kita mau nge-scale berapa? Misalnya nge-scale jadi 0,5 gitu. Eh, harus pakai koma deh. 0,5. Oke. Jadi otomatis nanti langsung ke scale mengecil 0,5 kayak gitu. Setelah itu ada juga B. B yang tadi udah aku bilang di awal dia tuh untuk mewarnai. Klik B, langsung muncul logo bucket nih. Itu kalian di sini langsung muncul di bagian materials di sini di default tray. Ini kalian tinggal warnai nih misalnya mau warna apa. Aku pilih bagian colors deh. Colors. Oke. Misalnya kalian mau warna merah nih untuk bangunan kalian. Nah, tinggal diklik-klik aja. Dan kalau semisal, ntar aku ulang dulu Ctrl Z. Semisal kalian mewarnain ini semua sekaligus. Nah, kalian tinggal klik Ctrl. Langsung muncul titik 3 di bawah titik 3 merah di bawah bucket kalian. Kalian klik, otomatis satu satu bangunan kewarnain warna merah kayak gitu. Jadi otomatis gitu, otomatis langsung kewarnain gitu. Kalau semisal kalian biar nggak ngeklik satu-satu kalau mau kalian warnain semuanya. Lalu setelah itu eh, ada juga mirror. Nah, kalian klik 3 kali lagi. Mirror nih adanya di sini, jadi nggak ada di keyboard dia tuh. Ini di bagian yang flip nih, yang tulisan flip. Ini kalian klik aja. Ini tuh untuk nge-mirror bangunan kalian. Oh, kalau ini nggak kelihatan ya. Jadi, semisal nih kalian mirrornya mau agak ke sono dikit. Garis ini tinggal ditarik aja nih. Langsung ke mirror ke sono. Nah, mirror nih bisa juga kayak move tadi. Dia bisa pakai kontrol juga mirror nih. Kalian klik aja kontrol. Nah, otomatis bangunan kalian keduplikat. Kalau semisal kalian mau ngeduplikat bangunan kalian di mirrorin kayak gitu. Setelah itu ada juga tools namanya Follow Me. Follow Me ini tools yang agak kompleks menurutku. Toolsnya tuh yang mana ya? Nah, Follow Me, Follow Me, Follow Me. Kok gimana ya? Follow Me. Belum muncul. Oke, kalian munculin aja di bagian sini, klik kanan. Terus bagian edit. Oke, ini di bagian edit nih langsung muncul nih eh, follow me. Nah, ini itu untuk misalnya gini, kalian bikin rectangle. Terus kalian bikin misalnya ini, sorry. Kalian bikin ini gini. Nah, kalian mau si segitiganya ini mengelilingi persegi. Caranya gimana? Kalian tinggal klik dia, klik ini. Ntar. Dia agak ribet emang follow me nih makanya. Nah, ini kalian akan otomatis mengikuti nih garisnya nih. Kalian ikutin aja nih garisnya. Ini follow me ini biasanya digunakan tuh untuk bikin plafon.
kayak gitu. Nah, otomatis jadi kayak gini gitu. Kolom ini emang biasanya untuk bikin plafon, yang kalau kalian bikin plafonnya ada motif-motif lengkungan kayak gitu, itu bisa pakai tools follow me ini. Jadi kalian tinggal mengikuti garis ujung dari plafon kalian kayak gitu. Setelah itu, aku di sini mau ngajarin kalian soal grup dan komponen. Nah, kenapa kita harus pakai grup dan komponen? Jadi gini, semisal kalian udah bikin bangunan kayak gini, terus kalian nih ada yang mau nabrak-nabrak kayak gini nih, tapi kalau mau kalian pindahin kan dia, kalau kalian blok gini kan jadinya keblok semua nih. Terus kalau semisal kalian mau mindahin yang ininya aja, misalnya ini, kalian mau mindahin yang ininya aja. Nah, otomatis yang sininya juga ikutan. Nah, jadinya bangunan kalian kan rusak tuh. Nah, jadi gimana biar nggak kayak gitu? Biar nggak kayak gitu, caranya kita pakai yang ini ya. Ini kalian klik 3 kali, kalian klik kanan, itu make group. Nah, otomatis ketika kalian kesiniin bangunannya, kalian misalnya kesiniin, terus kalian mau pindahin lagi. Nah, dia nggak bakal narik bangunan sono karena line-nya itu udah dalam satu grup, line dan bidangnya dia itu udah dalam satu grup. Kalau yang ini kan tadi belum dalam satu grup kan line mereka, jadi nyatu line dan bidangnya kayak gitu. Terus juga eh, kalau semisal kalian bikin grup gini nih, terus kalian mau mencahin lagi dia, kalian tinggal klik kanan, explode. Nah, otomatis bakal pecah lagi. Kalau yang mau jadiin grup lagi, tinggal make grup lagi kayak gitu. Terus juga aku mau ngajarin soal komponen. Nah, grup sama komponen ini tuh sebenarnya hampir mirip. Dia tuh sama-sama bikin satu kesatuan sebuah bangunan. Cuma bedanya tuh ini. Nah, misalnya gini. Aku yang tadi kan make group tuh yang putih. Nah, ini aku mau bikin make komponen. Nah, ini langsung create aja atau kalian mau namain komponennya komponen apa? Ini langsung aku create. Nah, misalnya ini aku misalnya nih, ini yang grup dulu deh, yang grup ini mau aku copy, pakai M, Control, terus ini mau aku edit, mau aku push nih misalnya yang ini. Nah, yang ini otomatis nggak ikut nih, yang ini otomatis nggak ikut ke edit nih, karena dia masih dalam bentuk grup. Terus kalau komponen bedanya ini kalian duplikat, kalian mau edit yang ini nih, otomatis yang satu komponen sama dia itu akan menjadi ikut keikutan editnya kayak gitu, akan keikutan berubah gitu ketika kalian yang edit edit yang satunya akan ikut berubah. Nah, komponen ini tuh biasanya digunakan untuk kalau kalian mau bikin kolom-kolom struktur, jadi kolom-kolom struktur ataupun balok. Jadi biasanya kan itu kalian cuma bikin kotak-kotak gitu kan, dan ukuran dan tingginya tuh biasanya sama gitu kan. Nah, itu kalian biar nggak nge-push satu-satu semisal salah, kalian tinggal pakai komponen ini. Jadi kalian push satu, semuanya ke push kayak gitu. Terus selanjutnya aku mau ngajarin di sini soal plugin. Ini aku hapus dulu. Oke. Di sini aku mau ngajarin kalian soal plugin-plugin yang udah aku pelajari. Nah, plugin-plugin ini tuh mudahnya kalian pelajari ketika tadi yang kayak aku bilang kalian ikut sayembara atau lomba-lomba. Di situ tuh biasanya kalian kan mau bikin bangunan-bangunan yang agak apa ya, agak-agak menarik dengan kayak bangunan-bangunan tuh bentuknya nggak beraturan kayak gitu kan. Atau misalnya biar kalian cepet gitu bikinnya tuh kayak gimana. Nah, kalau mau kalian mau cepet bikin bangunan, itu kalian bisa menggunakan plugin-plugin kayak gitu. Nah, plugin-plugin tuh yang ada di sini semua nih. Nah, yang di sini nih, yang aku ini nih, yang kursorku ini adalah tools-tools dasar nih, tools-tools dasar SketchUp ini dalam satu baris nih, gitu. Nah, sisanya ini tuh plugin-plugin nih. Pertama, aku mau ajarin kalian untuk eh, plugin, nama pluginnya itu 1001 bit. 1001 bit ini itu bisa kalian download secara free di Google. Kalian cari aja 1001 bit tools plugin kayak gitu. Nanti akan langsung muncul di paling atas. Kalian buka websitenya aja, langsung kalian download. Itu nanti kalian langsung dapat. Namun 1001 ini tuh ada dua tipe, ada yang free dan ada yang pro kayak gitu. Nah, kalau aku sendiri, ini aku pakai yang free. Nah, yang free aja tuh udah dapat selengkap ini. Kalau yang pro itu biasanya suka ada tools tambahan nanti jadi lebih banyak dia toolsnya. Itu kalau yang mau beli yang pro, kalian beli aja di Shopee. Biasanya plugin-plugin kayak gini nih, itu belinya di Shopee. Teman-temanku juga pada kayak gitu, pada beli di Shopee. Karena apa? Di Shopee itu biasanya lebih murah dibanding kalian misalnya buka Sketch Sketch Union atau Sketch apa gitu aku lupa. Pokoknya
website-website SketchUp untuk kalian download plugin itu biasanya berbayar dan itu lumayan harganya. Jadi kalau kalian mau dapatnya langsung banyak terus murah itu di Shopee. Kalian cari aja plugin apa namanya atau misalnya kalian bikin beli paketan plugin sebanyak apa gitu. Nanti ada paketannya dan itu biasanya murah di Shopee kayak gitu. Terus lanjut lagi, di sini aku mau masuk ke 1001. Yang 1001 nih yang satu baris ini nih, yang warnanya tuh hampir putih semua kayak gitu. Di sini aku mau ngajarin kalian cara bikin tembok otomatis, biar kalian nggak harus bikin, misalnya gini kan, biasanya ada orang yang bikin tembok tuh gini, ini bikin rectangle dulu ke sini, ke sini, terus kalian push gitu, jadi tembok gitu. Ini kan agak lama ya guys kalau bikin untuk rumah sederhana kayak gini. Nah, caranya itu tinggal kalian pakai plugin ini 1001. Kalian klik nih yang build vertical walls yang logonya kayak gini nih kalau kelihatan nih. Ini kalian klik aja. Nah, nah, oke. Nah, di sini tuh udah ada ininya, udah ada instruksinya juga. Yang untuk A ini itu untuk ketebalan temboknya dan untuk yang B itu untuk tinggi temboknya kayak gitu. Terus kalian mau mulai titiknya tuh dari mana? Dari kanan, tengah atau kiri kayak gitu kalian ngebangunnya. Nah, ini semisal aku ketebalan ini kan memang tembok tuh biasanya di 15 cm. Terus untuk tingginya aku misalnya mau di 400 deh atau ketinggian 350 deh. Terus langsung build wall. Nah, ini kalian tinggal langsung build aja di sini. Nah, di sini kalian klik aja nih. Nah, terus ini akan ada garis-garis biru nih. Ini tuh untuk yang nanti jadi temboknya gitu. Ini kalian klik ke sini, kalian klik ke sini, di sini. Klik dua kali langsung otomatis di titik akhir itu kalian klik dua kali. Itu otomatis bakal jadi tembok langsung kayak gini, kayak gitu. Daripada tadi kalian yang aku bilang bikin rectangle terus di push satu-satu. Untuk rumah sederhana kayak gini pakai 1001 tuh udah pasti berguna banget gitu. Terus misalnya aku mau tambahin lagi nih temboknya nih di entar sorry. Di sini aku mau nambahin lagi nih temboknya di sini misalnya. Nah, itu jadi kayak gini kan. Nah, terus nih di sini kan ada pintu nih. Kalau di denah nih, di denah sini kan ada pintu nih. Nah, gimana nih kalian bikin pintu nih biar gampang nih, biar nggak ribet nih. Kan biasanya kalau bikin pintu kan ada orang yang bikin pintu tuh kayak tadi, misalnya gini, rectangle nih, bikin rectangle, terus ininya di push ke sono, terus hilang bangunannya, hilang temboknya tuh hilang. Nah, tapi kayak gini kan agak makan waktu juga. Jadi daripada kalian kayak gini, ini kalian di 1001 di sebelahnya yang bikin tembok itu ada create openings itu untuk bikin jendela dan juga bukan untuk pintu kayak gitu. Nah, ini ada instruksinya juga yang W ini untuk lebarnya, yang H ini untuk tinggi bukannya. Nah, pintu itu biasanya kan untuk lebarnya sendiri di 80 cm dan tingginya itu 210. Ini langsung kalian klik aja nih. Nah, klik di sini, kalian klik dua kali. Nah, otomatis langsung jadi bukaannya. Kayak gitu. Jadi terus di sini nih kalian misalnya mau bikin yang satunya lagi, bisa di sini ya. Nah, ini otomatis langsung jadi tuh pintu-pintunya kayak gitu. Nah, 1001 ini selain yang tadi bikin tembok dan bikin bukaan, dia juga ada bikin tangga otomatis, bikin eskalator otomatis, bahkan tangga melingkar otomatis dan juga ada atap juga nih. Ada bikin atap otomatis kayak gitu. Atapnya tuh nanti jadi kayak gini. Misalnya gini nih, kalian misalnya atasan kalian nih kayak gini nih yang buat di atas bangunannya seginian lah gitu ukurannya. Nah, kalian tinggal klik dia dua kali, terus klik yang bagian atap sini. Nah, ini yang A ini tuh untuk derajatnya, mau berapa derajat nih kalian. Biasanya kan atap tuh 30 derajatan kan. Terus overhang. Overhang ini tuh untuk tritisannya yang lewatin garis tembok kalian. Itu misalnya aku biasanya kan yang aku mau 100 aja nih, udah langsung create aja. Nah, otomatis langsung jadi atap, langsung jadi atap otomatis kayak gini, kayak gitu. Jadi untuk bangunan sederhana menurutku 1001 ini sangat amat berguna untuk kalian gunakan gitu. Dan selebihnya nanti mungkin kalian bisa coba-coba sendiri lagi karena kalau aku jelasin satu-satu waktunya nggak akan cukup. Setelah itu
Kalau apa namanya? Kalau tadi ada arc untuk bikin garis lengkung yang apa ya? Apa namanya? Nggak begitu leluasa lah untuk bikin garis lengkungnya. Di sini aku kenalin ada namanya Bezier curve. Ini tuh nama plugin ininya tuh Bezier Spline kalau nggak salah. Atau kalian cari aja Bezier curve kayak gitu. Ini untuk bikin garis lengkung yang sedikit nggak beraturan. Misalnya kalian bikin garis gini, kalian bikin garis di sini. Nah, kayak gini bisa. Atau kalian mau kayak gini juga bisa. Kayak gini, kayak gini, terus kayak gini, terus di akhir klik 2 kali, jadi kayak gini, kayak gitu. Jadi ini untuk menggambar garis lengkung yang tidak beraturan, kayak gitu. Dan di sini tuh masih banyak juga nih, apa namanya Bezier curve-nya nih. Kalian nanti bisa coba-coba sendiri aja kalau semisal udah ada pluginnya nih. Ini aku pakai yang klasik tadi tuh, yang paling sering aku pakai. Terus juga eh, ada namanya join push pull kayak gitu. Nah, join push pull nih buat apa? Join push pull nih kayak push biasa. Ini yang di sini, sorry. Yang di sini ini tuh ada banyak nih tipe pushnya nih. Eh dia tuh fungsinya salah satunya tuh untuk ini. Semisal nih ada 2 bidang kayak gini. Ada tiga gitu. Kalian kan misalnya mau kalian klik semua nih. Kalian mau klik P nih, mau kalian push semua. Ini kan nggak bisa nih, karena harus satu-satu kan dia nge-pushnya. Nah, gimana caranya biar kalian semuanya ini bisa langsung ke-push? Kalian bisa pakai yang J ini atau pakai yang hitam ini. Otomatis langsung ke-push semuanya. Kayak gitu. Nah, ini tuh biasanya juga untuk nge-push bangunan-bangunan tuh kayak lengkung, bangunan lengkung. Bangunan lengkung itu kan nggak bisa di-push pakai yang P dari SketchUp. Push dari SketchUp tuh nggak bisa dia. Nah, kalau kalian mau ngomong nge-push lengkungan, pakai eh, apa namanya, mau nge-push lingkungan, itu bisa pakai join push pull yang ada di sini. Ini banyak, nanti kalian coba-coba aja. Karena aku sendiri kadang suka lupa pakainya yang mana. Aku sendiri kadang kalau bikin bangunan gitu mau nge-push, kadang coba-coba lagi pakai push ini cocoknya yang mana kayak gitu. Lalu ada juga salah satu plugin yang bisa bikin apa ya bidang yang agak nggak beraturan kayak gitu. Kalau tadi ada garis lengkung kayak gini, ini ada juga nih di bagian bidangnya nih. Semisal di sini aku mau bikin poligon. Oh ya, di sini aku belum kenalin kalian ke poligon ya. Nah, mana poligon? Wah, nggak ada di sini ya. Masih di dalam sini kayaknya dia. Drawing juga yang drawing. Oke. Nah, di sini ada nih poligon nih. Nah, ini kalian ini yang dia. Nah, semisal di sini aku mau bikin dia tuh eh, naikin, mau bikin dia tuh naik jadi kayak gini, naik jadi ngelengkung gini. Ini aku tinggal klik aja 2 kali, terus klik vertex, namanya vertex. Ini tuh salah satu plugin kesukaanku karena aku paling sering pakai ini untuk bikin bangunan-bangunan yang agak nggak beraturan bentuknya. Kalian klik aja vertex yang gambar bidang kayak gini, langsung otomatis nih dia munculin titik-titik pada bidang kalian. Semisal nih kalian mau yang ini, yang ini mau kalian naikin. Nah, langsung jadi kayak gini, kayak gitu. Dan misalnya yang ininya sama yang ini mau kalian naikin. Nah, ini kan harus klik kayak gini kan. Kalian sambil klik shift gitu. Sambil klik shift, kalian klik ini, kalian klik. Nah, otomatis dia juga ikutan naik. Yang ininya mau aku turunin lagi misalnya kayak gini. Nah, jadi bangunan-bangunan kayak gini nih, bidang-bidang kayak gini, kayak gitu. Nah, itu tadi untuk vertex. Nah, terus vertex ini biasanya aku satuin sama artisan. Nama pluginnya tuh artisan yang warna biru ini semua nih, warna biru sampai ke sini nih. Nih, sampai sini. Ini tuh nama pluginnya tuh artisan. Nanti kalian dapat segini banyak. Itu pluginnya ini tuh jujur yang apa namanya sedikit berat karena dia tuh bakal apa namanya bakal nge-smooth bangunan kalian yang enggak beraturan ini. Sebenarnya gini, ini mau kalian smooth nih. Nanti tinggal klik aja smooth ini. Nah, otomatis dia bakal oh ini karena tadi aku lengkungnya kurang ya jadi nge-smoothnya bakal jadi kayak bidang lagi cuman ini agak lengkung dikit juga nih kalau kalian lihat jadi nge-smooth ini tuh biasanya kalau kalian tadi bikin dari vertex nih misalnya udah agak curam-curam nih lengkungannya terus kalian nih kan nggak suka nih kalau patah-patah nih kalian pakai yang smooth tadi dari artisan nah itu nanti otomatis langsung jadi kayak gini kayak gitu atau kalian mau munculin garis-garisnya dia nih misalnya garis-garisnya ada di mana aja kalian bisa pakai yang
subdivide namanya. Di sebelahnya smooth gitu. Nih, nanti langsung muncul garis-garis pembaginya kayak gitu. Terus setelah itu untuk plugin segitu dulu karena sebenarnya ini masih banyak yang mau aku kenalin cuma kalau aku kenalin satu-satu nih waktunya agak nggak cukup jadi itu aku kenalin yang dasar-dasarnya aja untuk plugin-pluginnya. Lalu setelah itu aku mau ngajarin kalian cara bikin potongan. Oke. Nah, eh, cara bikin potongan. Ini aku bikin di sini dulu deh ya, di sini dulu. Atau ntar langsung aja deh langsung di ini aja. Aku mau langsung di fileku aja yang tadi, yang rumah tadi. Nanti kalian untuk rumahnya ini kalian selesain lagi aja kalian coba selesain aja nanti eh, ngebuat rumahnya karena ini jujur sederhana dan cepat terlebih dengan plugin tadi 1001 tadi untuk bikin rumah itu bakal cepet banget. Nah, ini aku langsung buka aja ke file aku yang rumah tadi. Ini ya. Oke, ini. Wah, karena aku save dulu. Oke, ini balik lagi ke file yang rumah tadi. Nah, di sini itu kayak yang kalian lihat, nih aku udah bikin layer-layernya juga nih. Nah, kayak contoh ini lantai ini untuk yang lantai nih, tuh yang bagian bawahnya. Ini untuk kusen, bagian jendela atau dindingnya aku ilangin, tuh bisa kayak gini. Atau misalnya atapnya nih aku ilangin biar kelihatan nih dalamnya, bisa kayak gini. Nah, itu tadi fungsinya tag tuh di situ. Makanya saranku mending menggunakan tag daripada kalian misalnya gini. Bisa juga nih kalian kayak gini. Ini kalian gini, klik kanan, ini hide. Tapi kan ini jadi kayak satu-satu dan agak ribet ya. Dan nanti munculinnya juga tuh biasanya agak ribet dia. Jadi mendingan pakai tag yang ada di sini kayak gitu. Nah, di sini aku mau ngajarin kalian untuk bikin potongan. Nah, bikin potongan ini make ini nih section plan. Nah, ini tuh biasanya tuh suka nggak muncul. Ini tuh tools dasarnya SketchUp juga. Dan ini tuh biasanya nggak muncul dia kalau di apa namanya di awal tampilan gitu dia kalau kalian buka SketchUp yang masih baru gitu. Ini kalian klik kanan, terus kalian cari aja nih section, nih namanya section. Ini tuh untuk bikin potongan kayak gitu. Nah, kalian klik aja nih yang warna putihnya ini nih yang tanda tunjuk gitu. Ya bentar, ini apa nih? Oh iya, cara hapus dulu yang ini. Nah, ini kalian klik aja nih, ya ini. Nah, otomatis ini kalian akan munculin garis potongan kalian. Misalnya kalian mau potongannya kemana? Ini bisa pakai juga yang tanda tunjuk tadi. Nah, kalian mau ke sana nih potongannya nih, nyesuaiin yang di AutoCAD-nya nih. Yang di AutoCAD kan arahnya ke sana nih potongannya juga. Nah, aku mau potong nih di sini. Nah, ini langsung otomatis jadi section satu kayak gitu. Misalnya aku namain potongan satu gitu. Oke. Nah, ini nih langsung jadi nih potonganku tuh kayak gini nantinya tuh. Jadi kelihatan nih dalam-dalamnya tuh kayak gini. Gitu. Terus semisal aku mau munculin lagi nih bangunannya. Ini kalian tinggal klik aja nih. Yang di sini kan ada logo, tiga simbol rumah kan, tiga logo rumah. Ini kalian tinggal klik aja yang kanan nih. Ini kan aktif nih lagi warna biru nih. Kalian nonaktifin aja, langsung otomatis aktif lagi. Terus aku mau bikin lagi nih satu lagi nih potongannya nih ke arah sono nih. Kan biasanya kita tuh dalam merancang gitu, kita butuh dua potongan kayak gitu. Butuh dua potongan ke apa namanya arah depan belakang dan arah kanan kiri kayak gitu. Nah ini mau aku potong juga. Ini jadi misalnya jadi potongan dua. Oke. Nah udah otomatis kalian punya dua potongan kayak gitu. Ini mau kalian munculin lagi gini. Nah otomatis muncul lagi. Nah terus misalnya nih kalian mau apa namanya mau ngedesain rumah ini lagi. Terus kalian nih agak nggak enak nih melihat si ada garis-garis potongan ini. Kalian tinggal nonaktifin aja di simbol rumah yang paling sebelah kiri kayak gitu. Nah otomatis garisnya hilang gitu. Nah setelah itu aku mau mulai masuk ke layout. Aku mau mulai masuk ke layout. Bentar, kita buka dulu layoutnya.
Oke, udah kelihatan belum Nisrina untuk ininya layout? Belum kelihatan Kak? Oh, masih ke freeze ya, berarti harusnya share Iya, screen. masih ke freeze. Bentar. Oke, ini nih. Nah, ini udah kelihatan ya? Sudah kelihatan. Oke. Nah, layout. Kalau tadi kita belajar SketchUp tuh untuk ngedesain bangunannya, di layout ini tuh kalian untuk ngejadiin bangunan kalian ini menjadi sebuah gambar 2D kayak gitu. Ngeplot. Kalau istilah kitanya tuh ngeplotting kayak gitu. Nah, ini kalian tinggal kan di sini ada banyak template nih. Nah, kalau kalian mau lihat lebih banyak template-nya ini kalian klik aja nih more templates di sini. Kalian klik terus di sini nih ada banyak nih, ada paper. Yang paper nih yang biasa aja nih, yang nggak ada apa-apanya nih. Nah, kalau misalnya kalian mau pakai pop, itu kalian klik aja nih title block namanya. Nah, kalau aku tuh pakai yang ini biasanya A3 landscape nih, yang bagian tradisional A3 landscape. Ini kalian klik aja. Nah, otomatis jadi apa namanya kertas gambar A3 dengan menggunakan pop kayak gini yang nanti tinggal kalian print gitu. Nah, balik lagi ke SketchUp. Kayak gitu. Balik lagi ke SketchUp. Nah, kalau kita mau masukin gambar dari SketchUp ke layout, dari SketchUpnya sendiri itu harus kita atur dulu. Pertama ngatur dari kameranya. Dari kameranya kita atur dulu. Nah, kamera di SketchUp itu ada dua. Maksudnya view di SketchUp itu ada dua. Kalian klik aja view di sini. Sorry, di bagian kamera kalian klik aja. Di sini ada pilihan, ada perspektif sama parallel projection. Bedanya tuh apa? Kalau perspektif itu tampilannya bakal kayak gini nih, yang dari tadi kalian lihat nih tampilannya kayak gini. Terus kalau parallel projection itu bakal jadi kayak gini. Dia jadi apa sih istilahnya, aksonometri ya kalau nggak salah tuh. Nah, jadi kalau misal kalian ubah nih kameranya nih ke tampak depan. Nah, munculin yang ini nih, yang logo kamera, yang logo rumah-rumah ini. Itu kalian bisa klik kanan, terus klik bagian apa ya? Oh, bagian bentar, kamera bukan sih. Oh, bukan. Bagian view. Kalau nggak salah bagian view deh. Oh ya, bagian views nih. Bagian views ini kalian klik aja. Ini nanti muncul logo-logo rumah kayak gini. Dan ini fungsinya untuk kayak gini nih. Misalnya kalian mau ngeliat dari depan, kalian klik klik yang ini nih, yang front. Nah, kalau dalam parallel projection, dia bakal jadi kayak gini, tampak depan secara gambar tekniknya. Tapi kalau kalian bikin, misalnya kameranya belum kalian ganti, masih di perspektif, jadinya kayak gini, kayak gitu. Jadi kalau kalian mau gambar tampak depan secara gambar teknik, itu makanya yang parallel projection. Nah, jadi kayak gini, kayak gitu. Ini jadi tampak depan, terus ini tampak kanan, ini tampak apa sih ini? Kanan apa kiri? Oh, ini tampak kiri, dan ini juga dan ini tampak kanan dan tampak belakang kayak gitu, atau tampak atas juga bisa gitu. Nah, kita mulai dari depan dulu deh. Nah, misalnya nih kalian mau bikin tampak depan ini, mau kalian jadiin gambar nih di kertas nih. Kan kalau di sini tuh masih apa namanya, masih nggak mungkin kalian screenshot terus kalian masukin ke paper kan gitu. Nanti kan jadinya nggak bakal HD gitu. Nah, caranya itu kalian dari sini kalian klik ke bagian view animation add scene. Nah, kalian klik aja. Nah, terus bentar, sebelum itu kalian ubah dulu nih stylenya nih, biar nggak ada backgroundnya nantinya. Ini kan masih backgroundnya warna biru dan abu-abu kan dari styles di sini kan. Klik aja nih yang construction documentation style kayak gitu. Nah, kayak gini. Bentar. Oh, ini karena tadi ada potongannya. Oke, pilih yang shaded aja, yang shaded. Bentar. Oh, ini karena tadi ada potongannya ya. Oh, ini tinggal dimatiin aja. Sorry, sorry, lupa. Oke. Pilih yang construction aja jadinya. Biar nanti muncul ininya. Oke. Oke, di sini kalian klik lagi nih yang front view ini kalian klik lagi. Nah, setelah itu kalian klik ke bagian tadi view, view animation, terus add scene. Nah, terus langsung create scene aja. Nah, ini tuh scene satu. Ini bisa kalian rename. Misalnya ini tampak depan. Oke, jadi tampak depan.
Terus misalnya tampak kanan, sorry, iya tampak kiri. Nah, ini kalian tinggal eh, apa namanya add scene lagi aja ke view animation, add scene, misalnya ini kalian rename jadi tampak kiri. Oke. Nah, terus kalian misalnya mau tambahin juga nih apa namanya perspektif, ubah dulu nih kameranya jadi perspektif. Terus setelah itu, nah, oke, kalian ubah lagi kameranya jadi perspektif di sininya. Setelah itu kalian pilih yang ini nih, yang paling ujung kiri nih. Nah, otomatis nanti ini tampilan perspektif. Atau kalian mau ubah juga sudutnya jadi di sini juga nggak apa-apa. Kalian tinggal ke view, animation, add scene. Nah, ini kalian tambahin aja jadi perspektif. Nah, enter, udah jadi. Setelah itu, semisal kalian mau masukin dari potongan kalian tadi nih, potongan kalian mau masukin. Jadi kalian tinggal aktifin lagi aja nih potongan kalian, klik yang display ini. Nah, otomatis potongan ini kalian kelihatan nih, kayak gitu. Potongan ke arah sono lah, ke arah orbit merah itu nanti bakal kelihatan lagi gitu. Nih kalian pakai kameranya kalian ubah lagi ke parallel projection biar kelihatan gambar tekniknya. Terus sorry sebelah sini. Nah, ini nanti otomatis kelihatan nih. Nah, ini kalian view animation, add scene, terus create scene, kalian ubah lagi aja potongan misalnya. Pintar. Oke. Nah, di sini kan udah nih, udah jadi nih untuk apa namanya scene-scene-nya kalian. Kalian tinggal Ctrl S dulu, kalian save dulu. Oke, jadi save. Nah, kalian masuk lagi ke layout. Nah, masuk lagi ke layout ke yang tampilan tadi. Nah, di sini kalian ke file, klik file di atas kiri itu, kalian klik aja apa namanya insert. Kalian masukin nih file SketchUp tadi kalian nih, file SketchUp tadi. Nah, ini nih. Kalian masukin aja open. Nah, otomatis di sini akan muncul scene terakhir yang kalian buat kayak gitu. Nah, di sini kalau kalian mau ganti untuk apa namanya? Untuk layernya. Nah, di sini tuh ada layernya juga nih. Sebentar nih, nggak langsung muncul. Oh, ini di viewport. Nah, ini nih, kalian tinggal ganti. Misalnya kalian mau di sini mau ganti nih, view-nya mau yang mana tadi? Misalnya mau yang tampak depan. Nah, langsung otomatis di sini nih muncul yang tampak depan tadi. Terus misalnya kalian mau gedein. Nah, mau gedein di sini juga ada aturannya. Semisal kayak gini kan nanti bakal jadi nggak beraturan nih. Nah, jadi nggak beraturan gitu kan. Dia apa namanya bisa ngubah untuk apa namanya secara apa namanya garis-garisnya itu. Kalian kalau mau ngeskalain sambil ngeklik shift gitu. Nah, jadi otomatis ngebesarinnya tuh aman gitu. Nah, di sini kalian tinggal move aja. Hmm. Ini kalian move aja. Terus misalnya ke sini nih. Oke. Nah, udah nih, jadi nih gambar kalian. Misalnya kalian mau nambahin dimension. Dimension, kalian tinggal tambahin ini aja nih. Di bagian atas nih ada dimension nih. Saya mau tambahin nih, misalnya dimensionnya ini ke sini. Oke. Nah, ini. Nah, otomatis jadi tuh berapa nih? 8 meter. Kayak gitu. Nah, di sini juga bisa kalian apa namanya bisa kalian ini edit juga nih untuk dimension stylenya misalnya jadi kayak bentar, bentar. Ini aku klik dulu harusnya oke misalnya kalian huruf angkanya ini mau jadi di tengah garis bisa kayak gini kayak gitu atau semisal mau apa namanya dari ininya mau kalian ubah-ubah jadi meter atau jadi sentimeter gitu itu juga bisa kayak gitu atau juga dari tekstilnya. Nah, kalau dari tekstil nih misalnya kita contohnya dari kopi ini aja nih. Ini misalnya kalian mau ubah nih tulisannya. Jadi tampak
depan misalnya. Sorry, tambah ke depan. Oke, ini kalian buat dulu aja. Terus tekstilnya nih, kalian ini aja nih, kalian ubah nih di sini. Kalian mau apa nih tekstilnya misalnya? Misalnya mau impact nih, mau kayak gini, atau mau coba ada yang bagus nggak ya? Misalnya ini. Nah, jadi kayak gini gitu. Jadi kan kalau misalnya untuk yang dimension style, text style itu nanti kalian ubah-ubah aja sesuka kalian karena itu ngubahnya juga masih gampang dia tuh masih masih bisa kebaca sama kalian juga. Terus udah. Nah, di sini kalian sama tadi kan masih di layer default nih aku ngeditnya nih. Aku mau nambahin layer nih. Langsung jadi layer 5 tuh. Nah, lima eh, di layer 5 ini kalian mau diganti jadi ininya itu jadi yang tampak misalnya potongan. Oke. Jadi otomatis kalian keubah di layer 5 ini. Bentar, kok nggak keubah di ininya? Oh, kayaknya harus dari layer ini dulu deh. Nah, oke, di sini kalian ubah jadi scene-nya jadi tampak depan. Nah, kayak gitu. Oke. Jadi gitu aja dari aku. Eh, Sorry kalau semisal jelasinnya kecepatan. Dari teman-teman, apakah ada pertanyaan terkait yang udah aku jelasin? Oke, kan moderator tolong dibantu ya. Oke, siap-siap. Oke, dari Kak Kansa tadi, boleh bertanyakan. Oke, makasih Kak. Jadi di sini aku mau nanya dua hal nih Kak, yang Oke. perihal layout tadi. Pertama, etiketnya itu, misal nih kita ngubah etiketnya tuh bisa nggak? Misal kita nyamain kayak etiket yang ada di arsitektur UNES gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua perihal skala, kita di layout itu bisa nentuin nggak skalanya, misal 1:50 atau 1:100 gitu. Oh, itu bisa. Bentar. Nih. Cuma jujur aku masih kurang mahir juga di layout ini karena aku biasanya nggak pakai skala kalau di layout. Biasanya apa ya? Aku langsung ngasih ukurannya aja gitu. Nah, di sini nih kalian bisa nge-scale di ininya nih. Nah, ini mau 1 banding berapa nih ininya nih gitu. Misalnya 1 banding harusnya langsung kubah sih biasanya. Nah, tuh langsung kubah kayak gitu. Gitu. Langsung di bagian-bagian ini nih SketchUp model. Ini bagian kamera di bagian sini. Ini kalian langsung ubah aja nih di sini scale-nya nih bisa kalian ubah gitu 1 banding berapanya kayak gitu. Terus tadi untuk misalnya mengikuti cop yang biasa kita pakai di UNES ya itu juga bisa. Ini tuh sebenarnya bisa kita ubah-ubah nih. Cuma emang agak ribet aja dia ngubahnya. Misalnya ini kita mau hapus aja nih untuk persegi sini. Ini kita misalnya kita ganti gitu kan satu ini semuanya nih. Nah, tuh bisa kalian ganti apa namanya? Untuk kotak-kotaknya ini bisa kalian hapus, bisa kalian edit kayak gitu. Cuma eh, jujur emang agak ribet kalau di layout ya di SketchUp layout ini kayak gitu. Jadi mungkin agak ini aja sih agak makan waktu aja kalau di awal bikin copnya gitu. Aku sendiri belum pernah bikin cop yang dari UNES kalau di layout gitu. Kansa, apakah menjawab? Oke, oke, menjawab Kak. Makasih ya Kak. Oke. Oke, buat teman-teman yang lain nih, boleh banget ditanyain sekarang. Yang ada kendala dari step by stepnya, mungkin ada yang tadi kelewat atau gimana gitu, boleh banget ditanyain. Nggak, presiden dulu, Dre. Oke, dari Kak Naila mungkin boleh ini ditanyain pertanyaannya. Oh ya, Eh, aku izin mau nanya.
Kan kalau misal kita bikin denah dari cat, terus mau diubah ke SketchUp itu kan kayak ada mungkin ada sedikit perbedaan ukuran. Nah, itu gimana sih cara nyesuaiinnya? Dan menurut kamu enakan bikin denah di cat atau di SketchUp? Masih? Oke. Bikin denah, pertama aku bikin ini dulu ya bikin denah. Bikin denah tuh enaknya di CAD. Kalau bikin denah secara 2D-nya ya, itu emang enak di CAD kalau dari aku sendiri gitu. Karena di CAD tuh ngatur garisnya lebih gampang dan dia tuh emang lebih cocok untuk bikin gambar kerja 2 dimensi kayak gitu. Nah, terus tadi untuk kenapa bisa apa namanya berubah ukurannya. Nah, itu biasanya dikarenakan ini. Nah, aku belum buka AutoCAD-ku lagi. Nah, eh, kamu inget kan kalau semisal di AutoCAD itu, kalau misalnya kalian ketik units, itu kalian di situ kan bisa berubah, bisa ngubah satuannya gitu kan, dalam satuan apa gitu kan misalnya. Nah, itu kalian tuh misalnya satuan di AutoCAD-nya sentimeter, nah satuan di SketchUp-nya itu juga harus sentimeter kayak gitu. Kayak yang tadi aku jelasin di sini di Windows di model info. Makanya kalau aku sendiri aku selalu ngecek dulu nih untuk length-nya ini, untuk length-nya ini apakah benar di sentimeter atau enggak kayak gitu. Kalau semisal udah benar, baru kita bisa masukin file AutoCAD kita ke SketchUp dan itu udah pasti otomatis benar untuk ukurannya sesuai sama yang di AutoCAD kayak gitu. Namun kalau semisal emang terlanjur kayak gitu, terlanjur misalnya ininya belum keganti nih, kalian bisa di scale aja. Misalnya, ntar, ini aku matiin dulu. Nah, ini bisa misalnya denah ini nih ya, denah ini semisal ukurannya belum pas. Nah, kameranya nggak efektif. Oke. Ukurannya misalnya nih agak beda nih satuannya. Ini tinggal kalian scale aja. Scale, scale misalnya jadi biasanya kan per ininya kan 10 gitu kan. Nah, kalian scale aja 10 gitu. Nah, otomatis nanti ini mengikuti sentimeter kayak gitu. Misalnya tadinya milimeter, jadi sentimeter kayak gitu di scale aja. Cuma kalau dari aku pastiin dulu aja dari unitsnya apakah dari AutoCAD dan SketchUp itu sudah selaras atau enggak. Karena kalau udah selaras itu udah pasti aman kayak gitu. Apakah terjawab? Oke. Boleh minta beberapa pluginnya nggak Kak Ray? Boleh. Nanti beberapa yang mau cetak aku aja deh. Oke, mungkin teman-teman ada yang lagi yang mau nanya, boleh di kolom chat atau rese. Dari teman-teman 25 mana nih? Tadi pada praktek juga nggak nih? Atau masih nyatet doang nih ngeliatin? Kalau masih nyatet aja boleh kalau ada yang mau ditanya juga. Siapa tahu nanti bingung. Atau semisal kalian mau nanya-nanya soal SketchUp untuk software SketchUp ini, kalian bisa tanya-tanya ke aku aja langsung. Bisa chat aku aja atau ke DM ke IG aku. Kayak gitu. Boleh banget tuh Kak. Oke, mungkin ini udah eh, paham semua sih Kak, udah pada nyatat semua. Jadi mungkin belum ada yang bertanya dan mungkin dari teman-teman kalau misal kelewatan ada stepnya kelewatan, tapi tenang aja, nanti bakal kami kirimin recording dari Zoom ini gitu. Oke, kita langsung lanjut ke sesi selanjutnya ya Kak, yaitu penyerahan sertifikat kepada yang bertugas dipersilahkan.
Oke, sertifikat ini diberikan kepada Rinaldi Alif PM atas partisipasi dan kerjasamanya sebagai pemateri dalam kegiatan Digital Drafting Days Art Compose Learn and Apply yang diselenggarakan oleh KMA Stapataveda Teknik Arsitektur Universitas Negeri Semarang pada tanggal 1 Agustus sampai dengan 23 Agustus 2025. Semarang 2025 tertanda Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang Profesor Dr. Wiryawan Sumbodo MT dan pembina Stamata Veda, Majora Nuansa Algin STMRs. Nah, sekarang untuk sesi dokumentasi bisa dipersiapkan. Oke, aku kasih apa-apa ya, Kak. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih, Kak. Nah, sekarang buat teman-teman nih, kita sesi dokumentasi bersama. Jadi teman-teman diharapkan bisa on cam terlebih dahulu buat kelihatan nih siapa aja sih yang beneran nyimak dari tadi ya, apa atau ditinggal tidur malah ya. Aku harap enggak ya. Oh ya, mohon maaf Kak Are, untuk share screen minta tolong untuk dimatikan ya Kak. Udah mati kan screen? Oke teman-teman, kita mulai ya sesi dokumentasinya. Aku kasih kesempatan dulu nih buat teman-teman on cam dulu, on cam, on cam, on cam. Oke, aku ini ya, tutup dulu. Petugas sudah ready. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, slide dua. Satu, dua, tiga. Oke, keren banget. Aduh, gak terasa kita udah di ujung acara dan aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kak Re udah eh, tulus membagikan ilmunya kepada kami semua. Semoga ilmunya bisa tersampaikan oleh kami dan semoga Kak Re selalu sukses ke depannya. Terima kasih Kak Re. Terima kasih juga teman-teman. Oke, buat teman-teman diharapkan jangan keluar dulu karena nanti ada beberapa informasi dari tim competition kami. Cukup sekian dari aku untuk menemani kalian di pagi hari ini. Jangan lupa tetap ikuti workshop-workshop selanjutnya karena bakal lebih daging banget nih buat nambah pengalaman-pengalaman kalian. Aku Nisrina selaku moderator pada pagi hari ini pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Srina Yuliani yang telah menjadi moderator pada acara hari ini. Acara selanjutnya, sesi pemaparan tugas dari divisi kompetisi. Kepada panitia yang bertugas dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada MC. Jadi di sini saya sebagai panitia ingin memberi beberapa info. Bagi yang bagi peserta yang mengikuti lomba untuk SketchUp-nya
produk berupa hasil karya 3D modeling dalam format SKP dan soft copy gambar potongan arsitektural pada kertas A3 landscape dengan crop dalam format PDF. Nah, di sini untuk bagi peserta yang ingin mengikuti lomba, pendaftaran masih bisa dibuka sampai sebelum workshop render. Nah, bagi yang mendaftar lebih dari itu, bakal ada tambahan tugas serta potongan nilai karena kan kedisiplinan. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada panitia kompetisi atas pemaparan tugas yang diberikan. Hadirin yang kami hormati, sampailah kita ke penghujung acara. Namun sebelum ditutup, kami mohon kesediaan seluruh peserta dan panitia untuk mengaktifkan kamera dan mengikuti sesi dokumentasi bersama terlebih dahulu. Kepada panitia yang bertugas dipersilakan. Terima kasih atas partisipasinya dalam sesi dokumentasi. Saya mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi saudara-saudari sekalian dan memohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.